doa kita, sebenarnya aku cuekin sebentar komentar ya. Sebenarnya Allah itu akan kabulkan doa kita di 3 bentuk. Yang pertama bisa jadi Allah kabulkan langsung sekarang. Ya, kita minta doa ya, tapi kita minta doa rezekinya nggak datang-datang. Tahu-tahu Allah ganti dengan kita sakit, lama-lama Allah sembuhkan. Allah ganti bentuknya. Rezeki nggak datang-datang, tahu-tahu suami yang maksiat Allah taubatkan. Bisa jadi ya. Atau yang ketiga bisa jadi Allah akan balas rezeki kita di yaumil akhir. Oke? Ustazah, boleh nggak kalau uang sedekah subuh belum sempat dimasukkan ke masjid, tapi karena lagi nggak ada uang? Nggak apa-apa, kan lagi nggak ada uang aja ya teman-teman ya, bukan karena apa-apa ya, nggak ada masalah. Ustazah, kalau mau melahirkan biasanya nggak bisa Mbak Jaswira, kalau udah karakternya kayak gitu tidak boleh sholat ya. Ustazah, saya menstruasi udah 2 minggu lebih, apakah tetap harus sholat? Jadi teman-teman, kalau menstruasinya udah di atas 15 hari, maka hari ke-16-nya teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak ada masalah. Karena hari ke-16 itu namanya sudah istihadah ya. Itu namanya udah istihadah. Jadi hari ke-16 itu udah istihadah. Jadi sampai hari ke-15 itu haid, hari ke-16 itu adalah istihadah. Jadi hari ke-15-nya teman-teman mandi aja ya, mandi aja seperti biasa, mandi haid. Lalu kemudian teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Ustazah, jika sedekah subuh dikumpulkan, lalu kalau sudah banyak dikasih ke orang tua, apa boleh? Boleh. Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua ya. Siap Mbak Maili ya. Oke, Ustazah, amalan atau zikir agar usaha online laris dan berkah. Ya, teman-teman boleh berdoa saja setiap mau mulai jualan atau setiap mau memposting. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, ya la haula, aku bertawakal, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kemudian setiap berapapun yang teman-teman dapatkan, usahakan teman-teman banyak bersyukur. Nah, kesyukuran itu insya Allah akan mendatangkan kepada rezeki yang lebih besar lagi. Oke? Aku jelaskan dua pola orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur. Contoh, dengan pola yang sama responnya berbeda. Aku berikan contoh yang sama. Misalnya ada orang yang jualan lontong atau makanan atau kue di pasar. Orang yang A mengatakan misalnya untungnya hari itu 2.000. Yang A akan mengatakan, "Oh, alhamdulillah aku dapat untung 20.000. Cukuplah untuk makan hari ini," gitu ya. Nah, besok dia dapat 200.000. Apa katanya? Alhamdulillah hari ini banyak 200.000. Besok rupanya turun jadi 10.000. Dia bilang alhamdulillah cuman 10.000. Kemarin kan udah banyak. Jadi everything alhamdulillah. Nah, itu beda dengan orang yang kedua dengan fakta yang sama gitu ya. Dapat 20.000 dia bilang cuman 20.000, susah cari uang sekarang. Kalau dia dapat 200.000 besoknya dapat 200.000, tapi kan cuman sesekali ya. Besok dapat 10.000 dia bilang itu kan bener kan cuman 10.000 gitu ya. Jadi dengan uang yang sama, dengan fakta yang sama, dengan rezeki yang sama, tetapi mereka merespon dengan cara yang berbeda. Makanya setiap orang sama pekerjaannya nasibnya berbeda, tergantung dengan responnya dan tingkat kesyukurannya kepada Allah. Ustazah, sedekah subuh sudah terkumpul, bagusnya kita serahkan berapa minggu? Terserah, seminggu boleh, 2 minggu boleh, 3 minggu juga boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, ucap salam kanan kiri sebenarnya bagaimana? Ucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, usahakan dagunya sejajar dengan bahunya. Dan ingat, yang wajib itu cuma salam ke kanan, salam ke kiri udah nggak wajib. Makanya kalau teman-teman kentut gitu ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, tut
Nah, bunyi dia kan, maka tidak usah diulang sholatnya. Karena kenapa? Karena teman-teman berarti dalam kondisi udah sah sholatnya. Nah, salam ke kiri itu sunnah, tidak wajib. Jadi dagunya itu sejajar dengan bahu kanannya. Siap Mbak Deni? Bacaan sujud terakhir Allahumma rzuqna mahroja hanya untuk setiap sholat maghrib, sholat wajib atau seterusnya. Sholat sunnah boleh, sholat wajib juga boleh ya. Ustazah, oke, apabila hamil sebelum nikah dan anaknya tidak perempuan, bapaknya tidak boleh menikahkan. Kalau anaknya laki-laki ya kan bukan bapaknya yang menikahkan, aman jadinya ya. Oke, tapi nggak mungkin sebelum zina, bang, zina yuk bang, semoga anak kita laki-laki, kan nggak kayak gitu kan. Ustazah, nahan kentut dalam sholat hukumnya apa? Makruh. Dalam fiqih ibadah, Said Sabiq dijelaskan, menahan kentut dalam sholat itu adalah makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik ya. Jadi jangan dikerjakan karena dia adalah makruh ya teman-teman ya, jadi jangan dikerjakan. Ustazah, baca Quran di HP apa harus nutup aurat? Sebenarnya Mufti Mesir mengatakan bahwa tidak wajib nutup aurat, cuman aku tetap menyarankan tutup aurat karena ingin menghadap Allah. Pakailah pakaian yang sempurna ya, kan cuman sebentar aja baca Quran kan, nggak lama kan, tutuplah aurat sedikit. Kita prioritaskan Allah biar Allah prioritaskan kita ya. Ustazah, kalau kita sholat subuh berjemaah tapi imam di masjid tersebut tidak pernah baca doa kunut, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kunut itu hanya disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi nggak pakai kunut itu nggak apa-apa, ikuti saja imam ya. Ustazah, ikuti saja imam ya. Oke, siap Mbak Umi Siti, Mbak Titi, iya. Ustazah, mengkreditkan barang boleh tidak tapi ambil uang, maksudnya gimana Mbak? Oke, gitu ya. Oke, gimana ya? Ustazah mau tanya, kalau minta doa restu dengan orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Nggak usah ya, nggak usah ya teman-teman ya, nggak perlu ya. Pergi ke kuburannya mah minta doa restu mah nggak usah teman-teman ya. Cukup teman-teman pilih yang terbaik, minta restu dengan walinya yang baru ya kan. Apakah wali yang baru itu paman? Boleh ya. Ustazah, saya sakit hati dengan perkataan orang tua, bahkan sampai nangis. Apakah saya dosa karena orang tua saya merasa sakit hati? Sebenarnya iya, makanya orang tua jangan dilawan. Apa kata dia? Dengan orang tua ada dalil wala taqul lahuma uffin, bahwa jangan ucapkan wala tanharhuma, jangan membenci orang tua, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Jadi kalau udah telanjur nggak apa-apa, cukup bilang sama orang tuanya, maaf lahir batin ya mah, gitu aja. Oke, Ustazah, di masa lalu kita pernah melakukan dosa kepada suami, misalnya kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Tidak cukup ya teman-teman ya. Kalau dosa dengan manusia tak cukup dengan bertaubat sampai kita meminta maaf kepadanya. Jadi kalau dosa dengan suami, teman-teman sambil ngomong aja, bang mohon maaf lahir batin ya atas semua kesalahanku selama ini, gitu ya. Ustazah, kalau tahajud 4 rakaat 2 salam, apakah sekali salam? Dan kalau sunat sholat qobliyah zuhur 4 gimana? Oke, siap sama-sama Bun Lin. Ini ada yang nanya tentang bentar ya. Saya menangis karena perkataan orang tua saya. Apakah ortu saya berdosa? Tetap berdosa. Baik nyakitin hati anak, nyakitin hati siapapun tetap berdosa. Supaya orang tuanya tidak berdosa, teman-teman maafkan aja dia walaupun dia tidak meminta maaf ya. Oke, Ustazah, tadi ada yang nanya tentang sholat qobliyah zuhur dan sholat duha kalau 4 rakaat. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya sambil aku jawab pertanyaannya. Jadi gini guys, sholat qobliyah zuhur itu kalau 4 rakaat bisa 2-2, bisa 4 1 kali salam. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, kemudian bisa 4-4-4, bisa 2-2-2. Nah,
Kalau teman-teman sholatnya itu adalah 2 rakaat, misalnya nih qobliyah zuhur 2 rakaat, dua, itu sama kayak sholat ini aja guys, sama kayak sholat macam sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, rakaat 1 dan 2 sama aja kayak sholat subuh. Tapi kalau dilakukan 4 rakaat, seluruh jenis sholat sunnah, kalau 4 rakaat, tahajud langsung 4 rakaat, duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Pokoknya semua jenis sholat sunnah yang langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke, dan semua jenis sholat sunnah yang langsung 4 rakaat, rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya itu adalah dibaca ayat pendeknya. Paham ya teman-teman ya? Pokoknya seluruh jenis sholat sunnah yang langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Terus gimana Zah? Cara saya minta maaf kepada suami yang telah meninggal. Banyak caranya. Silahkan berbakti kepadanya saat dia meninggal. Mbak bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan Al-Quran, bacaan Quran ini. Dengan bacaan Quran ini, lapanglah kuburannya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya gitu. Atau teman-teman boleh kirimkan sholawat buat dia. Atau teman-teman bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya, atau ada rezeki boleh wakaf atas nama dia. Atau sekali-sekali ziarah ke makamnya. Ya, aku ulang ya. Hatamkan Al-Quran, sholawat, baca Quran. Hatamkan Al-Quran, sholawat, baca Quran. Ingat kemudian doakan dia. Ada rezeki bisa sedekah, doakan untuk dia. Kemudian ada uang boleh wakafkan Quran untuk dia. Pokoknya teman-teman boleh lakukan itu, termasuk ziarah ke makamnya. Itu adalah cara agar kita bisa meminta maaf kepada orang meninggal. Ya, misalnya siapapun dia, itu caranya. Lakukan yang terbaik buat dia dengan harapan dia bisa mendapatkan sesuatu ya. Ustazah, sedekah yang paling bagus itu kepada siapa? Kalau seorang suami, sedekah yang paling bagus adalah kepada istrinya. Ya, nah kalau kita sedekah yang paling bagus adalah kepada orang terdekat yang membutuhkan ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana agar doa supaya anak nurut? Doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanku anak yang soleh. Itu ya doanya, supaya teman-teman mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Ya, Rabbi habli minas solihin ya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, adik saya meninggal di malam Jumat. Benarkah ciri husnul khotimah? Meninggal di hari Jumat itu bagus, karena di hari Jumat malaikat tidak langsung menghisap, nanti di hari Sabtu baru kena hisap ya. Ustazah, qobliyah Isya ada nggak? Ada, cuman tidak sunnah muakkad. Jadi qobliyah Isya itu cuman sunnah biasa, dia tidak sampai status yang hukumnya sunnah muakkad. Oke. Ustazah, hari Jumat ini mau sedekah sama ibu saya. Apa doanya? Rabbana taqabbal minni. Teman-teman yang sedekah Jumat, teman-teman doanya gitu dulu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Nah, itu doanya ya. Rabbana taqabbal minni ya. Kalau mau ditambah boleh. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Nah, kan kita pengen tuh sedekah kita diterima, kan gitu ceritanya kan. Baru kemudian teman-teman doa Rabbana taqabbal minni. Baru kemudian kita doa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, ya berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya gitu ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya.
Ustazah, sholat berjemaahnya di masjid, sholat rawatibnya di rumah nggak ada masalah. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, ya. Ustazah, pernah ngalamin mimpi sholat sampai selesai nggak ada. Ustazah, iya. Ketika kita nggak mengganti puasa di tahun yang sama, tahun depan kita harus menggantinya dengan fidyah dan qada. Aku ambil contoh, misalnya nih, tahun lalu kan Ramadan, lalu waktu aku mengganti adalah di tahun-tahun ini. Rupanya mentok lagi Ramadan, ada 5 puasaku yang tidak aku ganti, maka 5 itu di Ramadan, di setelah Ramadan tahun depan, aku akan kena 2. Pertama, aku akan kena 5 qada puasa. Yang kedua, aku akan kena 5 fidyah. Berarti 1,4 kg beras kali 5. Kayak gitu teman-teman. 1,4 kg beras kali 5. Jadi kena qada dan kena fidyah kalau mengganti di lewat tahunnya. Oke. Ustazah, kalau qobliyah asar ada nggak? Ada, tapi tidak sunnah muakkad, sunnah biasa. Bagaimana hukumnya bersedekah dari penghasilan suami tanpa dia kasih tahu kita? Tergantung akad dengan suaminya. Kalau suaminya bilang ini uang buat kamu, terserah mau kamu apain, maka teman-teman tidak perlu minta izin kalau mau sedekah. Tapi kalau setiap apa-apa suaminya selalu aja bertanya tentang kemana uangnya, itu mesti diminta ya, karena berarti akadnya adalah akad tidak lepas ya. Ustazah, saya habis sakit hampir 3 minggu. Oke. Gimana cara ganti sholatnya? Waduh. Oke. Teman-teman, kalau sakit itu jangan tinggal sholatnya, nggak bisa ya. Kalau sakit itu lain caranya ya, siang Mbak Siti Aisyah, Mbak Leni ya, ke depan diperbaiki. Kalau teman-teman sakit, sholat aja. Cara sholatnya kan bisa macam-macam. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa, siang Mbak Umi ya, Mbak duduk ya. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa, baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa, ya telentang. Jadi kalau teman-teman sakit mesti sholat ya, walaupun teman-teman sholatnya itu sambil baring ya. Oke, tayamum boleh, ditayamumkan juga boleh. Cara tayamum gini, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kasur atau ke gagang kasur, lalu kemudian basuh mukanya sekali aja. Tempel lagi, lalu basuh tangan kanannya, lalu basuh tangan kirinya. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Boleh sholat sambil duduk, boleh sholat sambil baring. Nah, kalau nggak salah aku udah pernah sampaikan cara sholat sambil baring, tapi nanti aku coba sampaikan lagi, karena itu harus praktek di hadapan jamaah ya. Sambil baring sama miring ke kanan. Jadi kalau teman-teman baring, coba ya, sholat dalam keadaan baring ke kanan tuh gini guys, kan gini ya. Nanti setiap takbirnya kepala Allahu Akbar gitu. Ruku Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Berdiri Allahu Akbar. Kayak gitu. Kepala. Nggak sanggup kepalanya sebagai takbir, bisa jari. Ya, di YouTube aku ada. Ya, di YouTube aku ada juga caranya ya. Ustazah, selain hari Jumat, boleh nggak saya ziarah di hari lain? Tentu boleh ya. Kalau syirik apa sama dengan murtad? Beda. Kalau murtad itu dalam hati dan dalam perkataan dia mengucapkan saya keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya syirik itu sekedar dia menduakan Allah, tapi dia tetap beragama Islam ya. Siap Mbak Aha ya. Ustazah, sedekah subuh itu diberikan ketika subuh atau boleh di siang hari? Boleh aja di siang hari, nggak ada masalah. Tetapi teman-teman ngumpulkannya di waktu subuh
Ya, misalnya nih teman-teman di rumah ada celengan gitu ya. Kumpulkan aja celengannya ya. Teman-teman ada celengan di rumah ya. Kumpulkan aja duit di rumah dulu 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Nanti sekali-sekali, sekali Jumat, teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Sedekah itu subuh itu bebas. Boleh dikasih ke orang tua, boleh dikasih ke anak ya, boleh dikasih ke orang-orang yang membutuhkan ya. Boleh juga dikasih ke siapapun yang teman-teman ingin berikan ya. Ustazah, anak saya meninggal, masih ada hutang puasa. Nah, meninggalnya gimana, Mbak? Kalau meninggalnya adalah dalam keadaan sakit, misalnya dia meninggalnya hari ke-15 di bulan Ramadan, maka dari 1 sampai 15 kan dia nggak puasa. Boleh digantikan fidyah, tapi tidak boleh digantikan puasa. Menggantikan puasa, menggantikan orang sholat orang yang meninggal itu nggak bisa. Yang bisa digantikan, aku ulang ya, menggantikan puasa dan menggantikan sholat orang meninggal nggak bisa. Yang bisa menggantikan adalah teman-teman boleh gantikan semacam fidyahnya atau hutangnya, itu boleh. Oke. Sedekah subuh tahu-tahu uangnya kepakai untuk kebutuhan pribadi. Ya nggak jadi berarti sedekahnya, tapi tidak berdosa. Ya, sesuatu yang kita ingin kerjakan tidak jadi kita lakukan, kita tidak berdosa. Tapi sesuatu buruk yang kita ingin, aku ulang ya, sesuatu yang baik yang ingin kita lakukan tidak jadi kita lakukan, tetap dapat satu pahala. Tapi sesuatu yang buruk yang tidak jadi kita lakukan, maka kita tidak jadi berdosa. Oke? Ustazah, bagaimana jika sudah terbiasa dengan ghibah dan buka aib orang lain setiap hari? Siapa yang buka aib orang lain di dunia, Allah akan bukakan untuknya aibnya di neraka, di akhirat. Makanya perintah selaku sesama orang Islam adalah menutup aib saudara seiman, bukan malah membuka aibnya. Siapa yang buka aib orang, Allah akan membuka aibnya. Tinggal tunggu waktu aja. Hidup ini adil sebagaimana adilnya Allah kepada kita. Oke, gitu ya. Ustazah nakut-nakutin nih ya. Ustazah, sedekah subuh haruskah diberikan di subuh juga? Tidak harus. Boleh diberikan di siang hari. Sholat duduk di kendaraan, dan karena duduk karena kaki sakit, apakah ruku dan sujudnya harus membungkukkan badan? Iya dong, sama dong teman-teman. Ya, jadi caranya kayak gini guys. Kalau sujud berdiri Allahu Akbar gitu ya. Nanti rukunya sholat di mobil atau sholat sakit kayak gini guys, 15 derajat lah ya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah kayak gini. Nanti sujudnya lagi lebih landai, Allahu Akbar, lebih landai daripada rukunya. Oke, nanti duduk antara dua sujud kayak gini, Allahu Akbar. Ya pokoknya kayak gini guys. Sholat orang duduk, rukunya kayak gini, sujudnya kayak gini, lebih landai. Oke, Ustazah, saya ada teman minta tolong nitip barang. Terus rumah saya masuk pencuri dan barangnya dicuri juga. Apa harus diganti? Ya tidaklah. Kalau bukan dia yang mencuri, maka dia bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, saya lupa tadi bacaan kalau sedekah apa. Bacaan kalau sedekah adalah Rabbana, siap Mbak Leni, Mbak Tegar. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Coba doa sedekah ini dia. Rabbana tuh aku sematkan ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Atau Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim, ya Allah terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar maha mengetahui. Ustazah, tolong kuatkan saya Zah. Kenapa Mbak lagi lemah aja ya? Apakah keutamaan bersabar atas fitnah orang-orang yang bertahun-tahun pada saya? Kekuatan bersabar itu pertama, kita tidak jadi berdosa.
Dua, kita lebih fokus kepada tanggung jawab kita daripada kita harus membantah dan menyelesaikannya dengan orang-orang yang juga belum tentu penting bagi kita. Yang ketiga adalah derajat kita akan dinaikkan. Saya yakin posisi Mbak sekarang kalau baik itu adalah karena kesabaran kita di masa lalu, ya teman-teman ya. Itu karena kesabaran kita di masa lalu ya. Pokoknya tenang aja lah, hidup ini aman-aman aja kok guys ya. Ustazah, boleh nggak uang zakat dikasih ke adik yang fakir? Ada nggak akadnya? Boleh zakat dikasih ke saudara yang fakir, yang tidak bekerja, atau miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ada nggak akadnya? Ya akadnya nggak ada, cuman cukup kayak gini aja. Ini ada rezeki dikit ya, kayak gitu cukup kok teman-teman ya. Ustazah, sholat awabin samakah yang dibaca? Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh kayak gitu ya. Maka jawabannya adalah sama ya teman-teman ya. Jawabannya adalah sama, yaitu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke. Ustazah, bisakah sholat tertinggal yang bertahun-tahun di kodo? Kalau nggak ingat jumlahnya tentu tidak bisa ya guys. Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan aja? Iya Mbak Cici. Sholat taubat itu adalah sholat yang dilakukan minimal 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah lakukan sholat kayak sholat biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri. Teman-teman banyak memohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah teman-teman lakukan di masa lalu. Insya Allah Allah akan mengampuni. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita ya. Insya Allah ya. Ustazah, kalau kita memberikan zakat mal itu apakah diucapkan dalam hati? Ya, zakat mal nggak perlu ijab kabul kok. Zakat mal nggak perlu ijab kabul kok teman-teman ya. Zakat mal tuh cukup gini aja. Ini ada rezeki dikit ya, semoga bermanfaat ya. Itu aja boleh. Yang wajib ijab kabul itu adalah zakat fitrah aja. Ya, zakat mal tidak wajib ijab kabul ya. Oke, Ustazah, penghasilan tak menentu apakah wajib zakat? Ada dalil uktub alaikum limalikum. Makanya teman-teman harus mencatat harta teman-teman semua, uang masuk. Jangan uang keluar aja dicatat, uang masuk itu dicatat. Ya, caranya gimana? Caranya gini. Kalau pendapatannya harian, teman-teman harus catat pendapatan hariannya. Gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh kumpulkan berapa sebulannya. Kalau di atas 7 juta, maka keluarkan zakat 2,5%. Kalau bulan itu di bawah 7 juta, maka tidak wajib keluarkan zakat. Tapi kalau bulan itu di atas 7 juta, keluarkan zakat. Bolehkah zakat diberikan ke orang tua kandung? Tidak boleh. Zakat tidak boleh ke anak yatim dan ke orang tua kandung. Ya, karena mereka itu tanggung jawab kita. Ustazah, suami saya tahun lalu sakit sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan yang lalu. Ganti aja. Sekarang dia bisa ganti nggak? Kalau sekarang dia bisa ganti, ganti aja. Kan sampai bulan Sya'ban. Masih sampai Februari masih bisa ganti. Ini masih Desember kok. Iya kan? Ustazah, kalau zakat hasil sawah gimana? Apakah harus keluarkan modal dulu? Tentu dong. Misalnya teman-teman punya omset dari hasil jualan gamis atau jualan beras, katakan misalnya 20 juta. Potong dulu modal, potong biaya karyawan, berapa sisanya? Misalnya sisanya adalah macam 8 juta, maka keluarkan zakat 200.000 dalam 8 juta. Gampang kan teman-teman? Gampang kan? Pokoknya hitung setiap duit masuk guys. Jangan uang keluar terus dihitung.
Uang masuk tuh dihitung, dapat dari jualan online sekian, dari gaji sekian, ya, dari macam-macam sekian. Kumpulkan itu, berapa tuh per bulannya tuh. Keluarkan zakatnya 2,5%. Nih ibu-ibu nih kadang-kadang yang dihitungnya itu duit keluar aja. Duit masuk tak dia hitung, akhirnya dia tak bayar zakat. Nah, ujung-ujungnya nggak naik level hidup kita. Oke guys, duit masuk, ya. Ustazah, kalau gaji dan tunjangan profesi digabungkan jadi 7 juta, ya itu dia. Ah, ya, itu dia. Keluarkan zakatnya itu 2,5% ya. Oke ya. Ustazah, kepada siapa dulu mengeluarkan celengan subuh? Kalau zakat kan orang-orangnya jelas yang berhak menerimanya. Bisa fakir, bisa miskin, ya kan? Atau fakir yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya kan? Tapi kalau sedekah bebas, ya, sedekah bebas ya, teman-teman ya, ke orang tua boleh, ke anak juga boleh. Siap Mbak Yanuar. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat, takbiratul ikhram dibaca atau langsung Al-Fatihah, ya? Jadi boleh pakai takbiratul ikhram. Bentar. Oh gini maksudnya, dia sholat duhanya 4 rakaat. 2 rakaat pertama dia kayak sholat subuh. Nah dia ini bertanya nih, nanti 2 rakaat keduanya langsung Al-Fatihah atau pakai takbir? Jawabannya niat dari awal guys. Dari awal tuh udah pasang niat guys ya. Dari awal udah pasang niat ya teman-teman ya. Oke, Mbak Mar ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Yuni. Ntar ya, madu ya, bentar lagi ya. Ustazah, emas dikeluarkan sekali apa tiap tahun? Kalau emasnya adalah emas batangan, emas logam mulia, bukan emas Jawa, maka keluarkan setiap tahun. Tapi kalau emasnya adalah emas perhiasan, sekali aja seumur hidup. Oke, siap Mbak L, Mbak Eugina ya. Zakat penghasilan tiap bulan atau setiap dapat uang juga boleh. Ustazah, kalau udah telanjur zakat ke anak yatim gimana? Karena nggak ngerti yang lalu biar berlalu. Apapun yang teman-teman pelajari di kanal ini, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Terlalu banyak yang salah selama ini. Banyak yang zakat ke anak yatim, banyak yang sholat witirnya kayak sholat maghrib, banyak yang sholat duha 4 rakaatnya kayak sholat zuhur. Dan itu aku baru tahu belakangan ini coba teman-teman ya. Nah makanya aku baru tahu ternyata seperti itu. Nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. It's okay, nggak ada problem ya. Ustazah, zakat dikasih ke siapa aja? Ke 8 orang yang berhak menerimanya. Bisa jadi fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya, atau mu'alaf, orang yang masuk Islam boleh ya. It's okay, yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, zakat dagang dibayar per tahun atau per bulan? Tergantung teman-teman ngitung duitnya kapan. Ada orang yang laporan perusahaannya itu sekali setahun, keluarkan sekali setahun. Ada orang yang laporan duit masuknya sekali sebulan, keluarkan sekali sebulan. Kan ujung-ujungnya nanti sama aja, jumlahnya kan sama aja. Misalnya nih untungnya 10 juta, per bulannya berarti 250.000. Kalau udah setahun 120 juta kali 2,5%. Zakat ke orang tua boleh nggak? Nggak boleh, karena orang tua itu tanggung jawab kita ya. Ustazah, sama Zah ya, itu sama Zah, aku dulu salah, aku kira ada bakdia asar, jadi aku bakdia asar. Nggak apa-apa guys ya, is okay ya. Ke depan kita perbaiki, bakdia asar nggak boleh malah ya. Oke, nggak apa-apa, is okay. Aku terbuka terhadap apapun yang teman-teman sampaikan, tidak akan menghakimi apapun, aku hanya menjawab dan mendoakan saja ya. Aman saja, yang penting ke depan kita lebih baik ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke orang tua boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh dikasih ke orang tua nggak ada masalah ya. Siap Mbak Tun ya. Ustazah, kalau belum
Oh, suaminya sakit tadi gitu ya. Lalu kemudian dokter nggak izinkan untuk ganti puasa gitu ya. Lalu gimana? Bayar fidyah, Mbak? Boleh bayar fidyah. Orang sakit yang tidak puasa dan tidak bisa mengganti puasa, dia boleh bayar fidyah. Atau orang tua yang tidak mungkin sembuh, atau semacam ibu hamil dan menyusui, dia boleh membayar fidyah ya, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Berarti kan 30 hari itu suaminya nggak puasa, Mbak. Coba Mbak, 1,4 kilogram beras kali 10 hari. 1,4 kilogram beras kali 30 hari. Kan tadi nggak puasa 30 hari kan. Nah, kasih ganti ya. Duha bagusnya jam 9. Benar. Jam 11 masih ada 2. Masih kalau di tempatku. Kalau di tempat teman-teman coba dicari tahu lebih lanjut. Karena jadwal sholat setiap tempat itu berbeda. Pokoknya sholat duha itu pokoknya waktu sholat itu adalah semacam daerah masing-masing ya. Bayar fidyah itu hitungannya gimana? Bayar fidyah itu hitungannya adalah memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Setara dengan 1,4 kilo. Berapa harga 1,4 kilo teman-teman semua? Berapa teman-teman beli beras berapa? 1,4 kilo diuangkan boleh kali jumlah yang teman-teman tinggalkan. Jumlah puasa yang teman-teman tinggalkan. Nanti kasih ke fakir, ke miskin, ke orang panti jompo, ke anak yatim. Katakan pura-puranya 25.000 kali 30.000 ya, keluarkan ya. Tanpa mencela, belajar fikih dengan ustazah. Oh iya, mencela, iya, tak boleh ya teman-teman ya. Siap ya. Teman-teman mau belajar kok aku celah ya, Masya Allah ya. Semoga bermanfaat dan betah di kanal kita ya. Ustazah, apakah ruku lutut harus bersentuhan? Enggak. Kalau harus bersentuhan lutut nari itu namanya. Apakah ruku lutut bersentuhan? Enggak teman-teman. Iya, ya enggak lah. Menari itu namanya, cembombom, ciki. Lutut gini lah guys, cemana ya? Kayak gitu ya. Ustazah, oke. Iya. Bagaimana cara menasehati suami yang tidak sholat? Pakai bahasa teman-teman semua, ya. Pakai bahasa teman-teman semuanya. Kemudian usahakan untuk tidak menyakiti, dan kemudian dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting teman-teman sudah melakukan yang terbaik, ya kan? Pokoknya jangan dihakimi orang lain. Suami yang sekarang maksiat, tak sholat, bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat loh. Ya, makanya kita tak boleh mencela-cela, karena ini kayak akulah ya, banyak sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, bisa jadi suatu ketika teman-teman jauh lebih beriman dibanding ustadz-ustazah, ya kan gitu kan. Nah, jadi orang yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat. Orang yang alim, abid, rajin ibadah juga nggak boleh ujub, karena Allah maha pembolak-balik hati. Bisa jadi dia menjadi orang yang paling maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke. Madu buat diabetes? Iya boleh teman. Iya Mbak Lio, karena nanti siang aku dalam perjalanan pulang ya, dan malam baru nyampe karena kondisi pesawatnya ya. Oke, yang mau madu tadi, mau madu yang mana? Teman-teman boleh info aja untuk madunya. Bisa COD ya. Ustazah, selama hamil nggak puasa. Baca Rotibul Hadad itu sholawat kapanpun boleh. Traktir sedekah subuh untuk anak sendiri boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana cara menebus kesalahan kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jawab pelan-pelan satu persatu ya. Nanti kalau aku kecepatan malah teman-teman nggak paham. Oke? Nah, jadi kalau ada orang tua kita yang meninggal, atau suami yang meninggal, atau anak yang meninggal, atau siapapun yang telah meninggal dunia, maka teman-teman usahakan untuk melakukan
tebus lah ibaratnya ya, kesalahannya dengan memperkecil ruang dosa. Caranya gimana? Teman-teman boleh kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia, teman-teman boleh kirimkan Yasin buat dia, boleh kirimkan Al-Fatihah buat dia, boleh kirimkan sholawat buat dia, ya, boleh bersedekah atas nama dia, ya, boleh wakaf mukena atas nama dia. Nanti setiap baca Quran, sholawat, sedekah, kemudian baca Al-Quran, teman-teman doa aja, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikatnya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Atau teman-teman baca Al-Quran, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke Ustazah, iya, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa samahu. Ustazah, kalau subuh kesiangan jangan qadha, sholat aja di mana waktu teman-teman sholat ya. Air liur apakah najis? Tidak Mbak Yus ya. Jadi ini bacaan sujud tilawah. Siap Mbak Roro semuanya, Mbak Eli, Mbak Virgo, Mbak Resya, Mbak Nazwa. Ustazah, ibu saya sudah pikun, gigi ibu saya ada pelapisnya kayak orang zaman dahulu. Apakah nanti meninggal dicabut? Pelapisnya buat apa? Gigi palsu atau dilapis? Kalau lapisan lebih bagus dicabut saat dia hidup. Tapi kalau gigi palsu nggak dicabut nggak apa-apa. Karena gigi palsu itu nggak masalah untuk hifzun nafs, menjaga diri ya. Oke, kita udah di rumah guys, jadi udah kayak normal gitu ya. PW pun kursinya ya kan. Ustazah, kalau udah wudhu Tuhan dengan lawan bukan mahram, tapi masih pakai jaket atau baju, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram, ada bajunya nggak jadi masalah ya. Kan yang membatalkan itu adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Oke, Ustazah, apa? Kalau sudah sholat tahajud, zikir dulu atau sholat dulu, terserah aja. Habis tahajud zikir dan doa, witir zikir dan doa, atau tahajud witir baru zikir dan doa, nggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Danis, Mbak Suharyati, Mbak Bocil. Ada Bocil. Apakah hukum kafarat itu apa? Jadi kafarat itu adalah membayar semacam denda kalau teman-teman melakukan beberapa kesalahan. Di antaranya adalah kalau teman-teman pernah bernazar dan lupa nazarnya apa. Pokoknya kita tuh pernah bernazar, terus kita lupa nazar kita apa. Maka teman-teman boleh menggantinya dengan kafarat. Di antaranya misalnya puasa kafarat. Puasa kafarat itu adalah puasa 3 hari berturut-turut untuk membayar nazar yang terlupa. Nah, niatnya sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Ya, lakukan 3 hari berturut-turut. Nah, kalau seandainya teman-teman melakukannya tidak 3 hari berturut-turut, nggak bisa. Teman-teman harus ulang lagi dari awal. Oke? Ustazah, apa sih gunanya kita hidup kalau untuk merasakan penderitaan? Hidup ini enak, teman-teman. Kita ngerti ilmu tauhid. Hidup ini nggak derita. Hidup ini insya Allah enak. Tinggal tunduk pada syariat. Kalau ada ujian tinggal sabar. Dan ingat banyak nikmat itu. Kalau kita merasa hidup ini penuh dengan ujian dan penderitaan, aku khawatir. Ada 2 sebab. Pertama, teman-teman fokus kepada derita, tidak fokus kepada nikmatnya. Yang kedua adalah ujian yang kecil dianggap terlalu besar. Jadi masalahnya kecil, tapi kita yang membesar-besarkan. Nah, aku nggak pengen teman-teman kayak gitu. Misalnya sekedar masalah-masalah dengan teman, masalah dengan tetangga, atau masalah kita dizolimin orang ya. Itu kan problem kecil aja. Cuman kita membuatnya menjadi besar. Aku khawatir. So teman-teman, tempatkan pada tempatnya. Pertama, coba ingat nikmat yang banyak biar kita lebih bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua adalah kecilkan masalah yang sebenarnya kecil. Jangan semua masalah menjadi besar. Oke? Ustazah, syirik bagi perempuan bolehkah dilakukan di rumah? Syirik. Syuruk, kalau di rumah boleh, cuman nggak dapat pahala haji umroh. Kalau teman-teman mau dapat pahala haji umroh, boleh, nggak ada masalah. Caranya adalah dengan sholat subuh 2 rakaat ke masjid, lalu iktikaf dulu, ya. Jangan pulang dari masjid. Teman-teman tetap di masjid, zikir, doa, baca Quran, ingat kekurangan diri, sampai nanti datang waktu syuruk.
Lalu teman-teman sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Di masjid atau musola, aku ulang pelan-pelan. Sekali seminggu coba lakukan. Subuh 2 rakaat di masjid, lalu kemudian iktikaf, tetap di masjid, ya, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri. Lalu tetap aja di masjid, palingan 1 jam doang kok. Terus kemudian teman-teman lakukan sholat syuruk kayak sholat subuh, ya. Maka itu dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. 1 kali seminggu aja lah, ya. Oke, sedekah subuh buat traktir anak sendiri boleh nggak? Nggak apa-apa, boleh ya teman-teman ya. Kalau sholat subuh tidak baca doa kunut nggak apa-apa ya. Kunut itu cuman sunnah menurut Imam Syafi'i, tidak sunnah menurut Imam Hanafi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Aman ya, waalaikumsalam semuanya yang udah ngucapin salam ke aku nih ya. Ustazah, apa hukum menikahkan wanita yang ada janin? Nggak bisa. Wanita hamil tidak bisa menikah dan dinikahkan ya. Ya, wanita hamil tidak bisa nikah dan dinikahkan. Kalau dia MBA, Married by Accident, untuk menutup aibnya, biasanya orang banyak menikahkan. Tapi saran aku, jangan lakukan satu rumah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kalau dia MBA-nya dengan orang yang sama boleh satu rumah, tapi aku tidak menganjurkan. Kalau udah telanjur gimana? Nanti setelah lahir anak nikahkan lagi ya. Setelah lahir anak kosong perutnya nikahkan lagi aja ya. Nikahkan lagi di rumah aja. Yang penting ada wali, saksi, mas kawin, mahar, kemudian ijab kabul, dan ada laki-laki dan perempuannya ya. Cuma 5, penuhi aja rukun nikahnya. Ustazah, aku pelan-pelan ya, ini banyak teman-teman kita yang baru mampir. Bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah? Apakah Allah akan mengampuni dosa besar? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik besar. Menyembah pohon, nyembah gunung, nyembah matahari gitu ya. Nah, saat udah ada petunjuk dari Allah, taraktu fikum amrayni ma intamassakum bihima lan tadillu abada. Ada 2 yang Rasulullah tinggalkan kepada kita ketika Rasulullah itu meninggal dunia. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jangan keluar dari 2 perkara ini. Al-Quran dan Sunnah. Syirik itu udah keluar dari 2 perkara. Nah, selebihnya dosa-dosa akan Allah ampunkan kecuali syirik besar ya. Tapi saya rasa dari profil picture teman-teman nggak ada yang nyembah matahari, nggak ada yang nyembah bulan ya. Aman, insya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Syirik kecil diampunkan insya Allah ya. Yang sholat di syirik kecil lakukan sholat taubat ya sering-sering ya. Ustazah, iya apa hukumnya? Sebentar ya teman-teman, pelan-pelan ya. Buka kacamatanya biar kelihatan muda. Justru aku tuh pengen kelihatan lebih dewasa. Nah, dari dulu orang bilang aku muda terus, ya kan? Nah, Ustazah nih anak-anak, nanti kayak anak-anak aku nanti kalau buka kacamata. Ustazah, ketika baca Quran mengantuk, ya enggak apa-apa ya. Baca Quran mengantuk enggak ada masalah ya. Biar kelihatan dewasa sikit lah guys, ya kan? Muda terus. Gimana sih ceritanya nih ya? Oke gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya, apa hukumnya? Sebentar ya. Menikah beda agama. Nikah beda agama sah ya? Kan di agama Islam ya Ustazah, nikah beda agama tidak sah. Tidak ada satu agama pun yang membolehkan nikah beda agama ya teman-teman ya. Tidak ada satu agama pun yang menghalalkan nikah beda agama ya. Dan yang aku bingung itu yang jadi KUA-nya siapa? Oke, iya TikToknya nggak ngizinin buka kacamata, dia nggak ngenalin ya. Ustazah, iya betul ya. Bagaimana cara mengerjakan sholat kodo jika barengan waktunya? Kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Lakukan setelah sholat fardu. Ustazah, zikir yang bisa bikin hati tenang. Kullu dzikrin tatma'innul qulub. Semua zikir itu membuat hati kita menjadi tenang teman-teman. Semua zikir ya membuat hati kita menjadi tenang. Tapi kalau teman-teman mau nanya, zikir apa yang paling mantap? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir apa Ustazah yang mantap banget? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka zikir yang paling mantap afdal adalah la ilaha illallah. Oke?
Ustazah, sholat taubat dikerjakan kapan? Ada 5 sholat yang boleh teman-teman lakukan kapanpun. Jadi nanti kalau ada yang nanya nih, Ustazah sholat hajat dikerjakan kapan? Sholat taubat dikerjakan kapan? Sholat istikharah dikerjakan kapan? 5 sholat bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Nah, 5. Apa dia? Sholat taubat, kemudian hajat, kemudian istikharah, kemudian wudhu, kemudian tahiyatul masjid, ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, 5 ini guys, caranya kayak sholat subuh aja. Boleh dikerjakan siang dan malam. Kecuali habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat ya. Ustazah, apakah makan minum membatalkan wudhu? Tentu tidak ya. Terima kasih untuk segala ilmu yang disampaikan. Terima kasih juga udah nemenin aku ya. Oke, stay di positive vibration. Oke. Ustazah, sholat tarawih sendiri di rumah berapa rakaat? Ya bisa 2, bisa 2, astagfirullah. Tarawih ya. Tarawih 8 rakaat minimal ya. 20 rakaat juga boleh ya. Tapi tarawih itu di dalam Ramadan aja ya. Kalau witir kan dalam dan luar Ramadan. Kalau tarawih dalam Ramadan aja ya. Ustazah, sholat duha awal dan akhir jam berapa? Awalnya lebih kurang 2,5 jam setelah azan subuh. Kalau akhirnya lebih kurang 1 jam menjelang azan zuhur. Tapi aku tidak bisa pastikan jamnya karena jadwal sholat di masing-masing lokasi itu berbeda. Coba teman-teman tanya dengan ustadz tempatan ya. Nah, di mana tuh teman-teman ada ustadz offline? Coba tanya karena dia yang lebih paham. Karena kita beda daerah ya, walaupun satu rasa, Jik. Satu rasa ya. Oke, Ustazah. Nah, apa benar sholat tahiyatul masjid kapan dilakukan? Ketika kita masuk masjid atau masuk musola. Untuk memuliakan masjid, memuliakan musola. Ya, sengaja aku sholat tahiyatul masjid, sunnah atas 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, ketika haid tapi tetap sholawat, apakah boleh? Nggak ada masalah. Cara tahiyatul masjid kayak sholat subuh aja. Pokoknya semua sholat yang 2 rakaat tuh kayak sholat subuh aja ya teman-teman ya. Kayak sholat subuh aja. Macam apa namanya ya. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, batasan akikah sampai dia balik hukumnya masih sunnah. Jadi akikah atau mengakikahkan anak usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah mendekati wajib. Tapi setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Ustazah, baca Al-Muluk sebelum tidur itu benar-benar mau tidur atau bisa habis isya? Bisa habis isya, nggak ada problem itu ya. Teman-teman, aku minta maaf kalau banyak yang tak terbaca ya, karena qadarullah matanya cuma 2. Andaikan mataku aja 1000 mungkin aku jawab. Ya maaf ya teman-teman ya, aku baca. Tidak pilih-pilih insyaallah, apa yang nampak aku baca. Ustazah, bagaimana kalau sholat duduk agak miring, katanya tidak sah? Oke. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau kalian gak bisa sholat berdiri, maka kalian bisa sholat duduk. Nah, pertanyaannya sholat duduk itu gimana caranya? Sholat duduk itu bebas. Sakit pinggang dia selonjoran, sakit cuman sekitar perut dia ke bawah ya, sakit bisul sebelah kiri dia agak nganan, sakit bisul kanan dia agak ngiri. Nggak ada ketentuan itu, boleh teman-teman, nggak usah khawatir. Sholat dalam keadaan duduk ada yang gede gitu ya. Nah teman-teman nggak bisa dia duduk di kursi ya, dia duduk di bawah, nggak ada ketentuan, oke aja ya. Al-Islam yasir wala tu'asir. Islam itu mudah, jangan persulit ya. Ustazah, saya sholat duha kalau lagi libur kerja aja, nggak apa-apa. Kalau tiap hari lebih bagus ya. Coba sebelum berangkat kerja, bisa nggak sholat duha? Coba aja ya. Ustazah, kalau mau sholat tahajud siap Bunda Aisyah dan teman-teman lain, thank you ya. Nah, sholat apa namanya tadi? Sholat apa tadi? Oke. Ustazah, kalau mimpi orang yang meninggal tapi dia senyum, wallahu alam bisawab ya. Kita tidak mentakbirkan mimpi, cukup doakan saja dia ya. Oke gitu ya. Ustazah, wajib mana akikah atau Quran pada anak yang sudah besar?
kurban aja ya, kurban aja. Ustazah, sholat duha dimulai jam berapa? Sekitar 2,5 jam menjelang azan subuh ya. Ustazah, boleh nggak puasa Daud terpenggal karena ada kepentingan? Nggak apa-apa. Puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Nggak ada masalah. Walaupun nggak karena kepentingan, tapi teman-teman nggak tahan pengen makan, bisa kok dibatalkan. Cuman nggak jadi dapat pahala puasa ya. Ustazah, nenek ngasuh cucu menurut agama boleh, nggak ada masalah jika neneknya ridho dan anaknya ridho, tapi tidak boleh nih nenek lalai akan kewajiban. Karena ngasuh cucu jadi dia nggak sholat, karena ngasuh cucu dia jadi nggak majelis taklim, karena ngasuh cucu dia jadi nggak baca-baca Quran, itu juga nggak boleh. Karena kembali, ngasuh cucu itu nggak wajib, dia sunnah saja. Oke, sesudah azan subuh Zah, apa? Aku ada yang salah ngomong ya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah kita harus membalas orang yang sudah mengejek kita? Ngapain dibalas orang yang ngejek kita? Kan kita punya tugas lain, tanggung jawab lain yang lebih harus kita maksimalkan energinya ya. Kalau kita membalas orang yang menghina kita, kita sama menjadi penghina juga. Dosa nggak kita menghina orang yang menghina kita? Dosa juga. Ya, jadi nggak usah ngabiskan energi untuk hal-hal yang nggak terlalu penting. Ingat, netizenku, jamaah offline dan onlineku harus naik makom, harus naik level. Tidak boleh jadi orang yang biasa, yang frekuensinya seperti banyakan orang, nggak boleh. Kalau orang lain biasanya dimarahin, balik marah, disakitin, balik nyakitin, dihina, balik menghina. Itu bukan level orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ketika dia disakiti, dia tenang, fokus dengan tanggung jawabnya dan berusaha mengabaikan orang itu kecuali pada perkara-perkara yang sangat berefek buruk untuk diri kita. Misalnya jadi hampir bertengkar sama suami, misalnya jadi diberhentikan dari pekerjaan, itu boleh kita membela diri gitu ya. Nah, tidak perlu, harus dinaikkan level untuk tidak terlalu memperhitungkan apa kata orang tentang kita. Nggak boleh terganggu. Kalau terganggu berarti masih belum naik ya teman-teman ya. Dan ini bukan soal umur ya, tapi soal kedewasaan dan nilai diri. Banyak teman-temanku disinggung dikit, kemudian dihina sedikit, dia gelisah. Padahal usianya udah 40 tahun, udah jauh banget di atas aku, usianya 45 tahun gitu ya. Kadang-kadang pun aku sering ngobrol ya dengan orang-orang sefrekuensi dengan aku. Ada orang usia 50 tahun, 45 tahun kok masih gelisah ya ketika dia disakiti. Kayak gitu, itu kita pelajari. Nah, ternyata itu memang makomnya belum dinaikin. Nah, teman-teman nggak boleh kayak gitu. Aku nggak tentu yang tidak paling baik soal ini, tetapi setidaknya kita udah bisa meletakkan manusia pada tempatnya ya. Jangan ngabisin energi. Setuju ya? Latihan aja. Ustazah, boleh nggak kita musafir sholat asar di qashar zuhur tapi sudah dikerjakan? Enggak apa-apa, boleh aja ya. Ustazah, iya. Gimana cara sholat syukur? Tunggu dulu, sholat syukur. Oh, sujud syukur. Iya Mbak Dani, setuju ya teman-teman ya. Setidaknya kita belajarlah lebih baik, nggak usah gelisah pada hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Oke, nggak usah gelisah. Tenang aja, everything is okay. Ya, pelatihan aja. Aku juga punya proses latihan yang tetap harus naik makom lagi ya. Nah, sujud syukur itu adalah sujud kalau kita ingin mendatangkan, kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Entah kita itu mendengarkan kabar baik tentang diri kita, gitu kan. Entah kita mendapatkan naik jabatan, entah kita gimana gitu ya. Nah, teman-teman sujud aja. Fi ayyi makanin kana wa fi waqtin kana ya. Di semua waktu, semua tempat kecuali tempat-tempat bernajis ya. Nah gitu ya. Nah deh teman-teman sujud aja. Nah sujud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Itu doa sujud. Tapi aku selalu mengajak teman-teman semuanya untuk kalau bisa melakukan sujud syukur itu setiap habis sholat teman-teman ya. Pokoknya salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud Allahu Akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Setiap habis sholat satu kali aja, dijadikan habit dan kebiasaan. Insyaallah itu bagus ya. Ustazah, sedekah subuh apakah harus hari Jumat? Tidak, cuman bagusnya diserahkan di hari Jumat. Pakai hilaliul azim
pakai boleh tidak. La haula wala quwata illa billah nggak pakai juga nggak apa-apa. Sampai Allahu Akbar aja nggak ada problem ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara mengatasi amarah terhadap anak? Anaknya usia berapa? Kalau anaknya kecil, kita nggak boleh marah karena anak tuh belum balik berakal. Kalau kita juga marah, kita sama dia. Aku pernah ngeliat makan di sebuah tempat, orang tua mencubit anaknya yang ngambil makanan dan kemudian makanan ditaruhnya ke muka dia. Diambilnya coklat, ditaruhnya ke muka dia, pung, dicubit sama mamanya. Dalam hati saya berkata, ya, wah ini emaknya lucu ini, anaknya belum balik, terus dia marah ketika anaknya melakukan salah. Gimana ceritanya? Itu parah itu, ya. Nah, kecuali anaknya udah mukallaf, udah balik, ya, itu boleh ditegasi ya, bukan dimarahi. Kalau apa beda tegas dan marah? Kalau marah itu menyakiti hati, kalau tegas itu memberikan sebuah instruksi, itu beda. Tegas boleh, marah jangan ya. Tegas boleh, marah jangan gitu ya teman-teman ya. Nah itu orang suka marah kepada hal-hal yang nggak terlalu penting. Ada lagi aku ngeliat, kita lagi makan, kucing naik. Lalu kemudian kucing tuh ngambil ikannya dan bawa kabur. Dia kejar kucing itu dan dia pukul. Ini orang memang gak bener. Masa dia marah ke sesuatu yang gak punya akal gitu kan. Nah kan lucu guys. Ya kenapa dia ngambil? Karena dia gak punya akal. Dia gak dosa kok dia ngambil. Ini namanya kucing. Oke. Ustazah, iya, gimana cara sholat hajat? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, sujud syukur saat tak ada uang sama sekali, teman atau tetangga meninggal, bisakah kita melayat? Sujud syukur Ustazah, saat tak ada uang sama sekali, teman tetangga meninggal, bisakah kita melayat? Bisa kan melayat, nggak harus ngasih uang ya teman-teman ya. Melayat nggak harus. Sujud syukur apakah perlu salam? Tidak. Jadi gini guys, aku jelaskan lagi tentang sujud syukur, tapi aku cuekin ya sebentar komentarnya. Jadi syukur itu ada 2, di dalam sholat dan di luar sholat. Sama dengan sujud tilawah juga gitu, dalam sholat dan di luar sholat. Sujud syukur itu sejatinya kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, kita lagi masak, terdengar informasi baik, kita sujud aja, tidak harus ngadep kiblat, tidak harus berwudu ya. Nah bahkan maaf, tidak terlalu harus teman-teman mengambil mukena dulu ya, kemudian tutup aurat, tidak terlalu harus. Itu cuman keutamaan aja. Teman-teman sujud subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Cukup itu aja bacaannya, nggak usah ditambah ya. Nah tetapi kan aku bilang nih, kan nggak mungkin kita lagi motoran dapat berita baik kita sujud, lagi nyetir berita baik kita sujud. Maka coba kita bangun habit untuk sujud setiap habis sholat, tapi nggak pakai salam lagi, nggak ada masalah. Sujud assalamualaikum warahmatullah, tidak perlu salam, tidak perlu salam maksudnya. Sujud aja tidak perlu salam ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, suami temanku selingkuh, aku mau bantu tapi nggak tahu bantu apa. Bantu saran cukup aja, bantu aja saran ya. Ustazah, tayat akhir assalamualaikum apa barengan imam? Tidak, imam dulu baru kita ya. Imam dulu baru kita. Jadi sholat berjamaah tuh gini guys, ini imam, ini makmum. Assalamualaikum, ruku ya, Allahu Akbar. Udah duduk dia ini, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Jadi kita mengiringi imam ya, kita mengikut bukan mengiringi berbarengan ya. Ustazah, apa boleh sholat isya dikerjakan di waktu subuh sebelum sholat subuh? Kalau ketiduran boleh, karena batas isya, batas tahajud, batas witir itu adalah azan subuh. Jadi orang ngaji-ngaji di masjid ya teman-teman masih bisa melakukan sholat tahajud, witir dan sholat isya. Tapi untuk sholat isya aku tidak nganjurkan dilakukan di ujung waktu, karena tabiat sholat fardu itu adalah di awal waktu ya, sementara tabiat sholat tahajud itu adalah di akhir waktu ya. Nah jadi malam itu kan dibagi 3, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11, sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2, sepertiga malam ketiga jam 2 menjelang subuh. Nah teman-teman lakukanlah menjelang subuh ya.
Ustazah, sholat asar terlalu mepet waktu maghrib, baru dapat 2 rakaat azan maghrib, itu sudah lalai, udah nggak boleh ya. Karena itu berarti udah dijadwal haram sholat, tapi tetap aja kerjakan, nggak ada masalah ya. Ustazah, kan tapi tetap lalai ya. Ustazah, bunga bank untuk fasilitas umum bisa ya, bunga bank untuk fasilitas umum asal bukan buat gaji orang yang membuat fasilitas itu. Bunga kita pengen nyimpan doang, duit di bank doang, pengen nyimpan doang biar aman gitu ya. Tapi bunganya nggak kita ambil untuk fasilitas umum, bukan untuk bayar gaji orang, untuk ya fasilitas umum itu. Ustazah, pinjam modal usaha di bank, apakah wajib keluarkan zakat? Tidak, tapi minjam di bank nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Siang dan malam boleh, nggak ada masalah ya. Siang dan malam boleh, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak setiap sujud dalam sholat mengadu kepada Allah? Maksudnya mengadu gimana? Kalau mau berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat aja ya. Nah nanti kalau mau muhasabah dan mengadu bisa saat kita setelah melakukan zikir dan doa. Boleh curhat kepada Allah ya. Umroh dengan dana talangan masih bisa, yang penting tidak ada riba. Ya, nah haji nggak boleh dengan dana talangan karena haji harus mampu, harus istitoah ya. Ustazah, sholat duha jam 6 boleh nggak mau berangkat kerja? Nah itu tergantung Mbak tinggalnya di mana. Kalau Mbak tinggal di daerah Sumatera itu nggak bisa. Tapi kalau tinggal di timur atau di tengah mungkin bisa. Ya waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah. Tergantung jadwal duha di tempat Mbak masing-masing ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Ustazah, zakat mal ke saudara yang penting dia fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, Ustazah, iya gitu ya, sama-sama ya. Apakah pinjam uang ke koperasi adalah riba? Tergantung koperasinya. Koperasi sekarang, kalau koperasi dulu boleh cuman di perumahan-perumahan antar RT. Tapi kalau pinjam uang di koperasi ada bunganya. Terus kalau telat kita kena denda. Terus kalau kita nggak bayar nanti uang kita dia ambil, kemudian barang yang kita udah agunkan dia tarik. Sama aja kayak bank, cuman bentuknya koperasi. Tapi kalau teman-teman tanya koperasi itu boleh nggak? Boleh. Dalam fikih muamalah koperasi itu adalah syirkah. Boleh, tapi jangan pakai bunga dan jangan pakai denda ya. Ustazah, iya. Apa hukumnya pakai sabun ya? Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, doa iftitah di sholat sunat apa wajib atau tidak? Bacaan iftitah itu di tengah sholat, bacaan iftitah itu di sholat wajib dan sholat sunnah itu hukumnya sunnah aja. Iftitah itu sunnah, iftitah tidak wajib. Ya, oke. Ustazah, bacaan sujud syukur apakah sama dengan bacaan sholat tasbih? Sama aja ya. Ustazah, sholat awabin rakaat kedua apakah sama dengan rakaat ke-1? Sama, sampai 6 rakaat, kalau mau 6 sama. Ya, setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Ya, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Oke. Nah, fotokopi Al-Quran buat ngafalin gak ada masalah. Ustazah, siapa yang wajib membayar utang istri ketika sudah meninggal dunia? Boleh dibayar oleh suaminya dan ahli warisnya seperti anaknya. Ustazah, tahun semalam aku gak bisa puasa karena menyusui. Apa bisa diganti? Ganti aja menjelang Ramadan nanti Mbak. Masih ada waktu 3 bulan Mbak. Masih panjang. Nanti mepet Ramadan Mbak nggak bisa ganti. Berapa sisanya Mbak bayar fidyah. Ya nggak bisa ganti karena Mbak sakit dan seterusnya ya. Ustazah, doa untuk teman biar mendoakan suaminya melupakan perselingkuhannya. Bisa pakai doa Allahumma layyin li qalbahum ya. Tapi perselingkuhan itu nggak bisa sekedar doa. Harus diberikan efek jerah. Karena perselingkuhan itu sesuatu yang sangat batil. Dia dosa besar.
ya, efek jerah ya. Efek jerah itu maksudnya perempuan gak boleh terukur ya teman-teman ya. Suaminya mesti dikasih ketegasan, dan kalau melakukan berikan ancaman. Ancaman itu bukan buruk. Kalau masih melakukan, nanti aku cari loh perempuannya. Nah, cari perempuannya jangan dengan marah-marah. Kalau teman-teman cari perempuan dengan marah-marah, nanti dia akan playing victim. Nanti dia akan ngadu lagi ke suaminya. Bang, suami abang marah-marah sama aku. Nah, kita lagi yang disalahkan gitu ya. Nah, seandainya perempuannya masih melakukan, coba dicari titik nadi. Siapa yang dia takuni, siapa yang dia segani. Entah atasannya, entah orang tuanya, entah anak kandungnya. Ya, dicari titik untuk menyelamatkan itu. Nah, seandainya enggak juga, boleh ngomong ke orang tua untuk cari solusi. Terjadi juga boleh pilih ikhlas, dia poligami, atau berpisah untuk mengamankan diri. Oke? Karena selingkuh itu harus diselesaikan. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, Ustazah, kapan sih boleh nggak kita marah kalau ada suami selingkuh? Bukan marah, selesaikan. Nah, tapi kalau sekedar dizolimin orang kan nggak ngefek, nah itu abaikan, paham ya? Karena perselingkuhan itu sudah masuk ke dalam merugikan nafs, merugikan diri. Bahkan hifzul nafs, hifzul mal. Bahkan banyak perselingkuhan merugikan harta. Jadi uang istri jadi ke orang, yang tadinya istri jadi uang keselingkuhan, iya kan? Nah itu parah ya kasusnya, jadi harus diselesaikan. Nggak bisa sabar aja, aku sabar aja lah, nggak apa-apa lah aku diginiin, yang penting di rumah dia suamiku, di luar dia terserah. Itu juga nggak boleh. Berarti teman-teman membiarkan kemaksiatan, membiarkan dosa itu berlangsung ya. Oke, saya mu'alaf Ustazah, saya nggak tahu fidyah. Oke, fidyah itu gini Mbak, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Fidyah itu adalah Mbak pura-puranya kita lagi puasa Ramadan, lalu kita nggak puasa nih, kan kita boleh ganti di hari lain. Cuman ada orang-orang yang dibolehkan tidak mengganti, tapi dia boleh menggantinya dengan fidyah. Siapa dia? Satu, orang tua yang tidak mungkin lagi mengganti puasa karena dia udah tua. Kayak mana dia mau ganti orang dia udah tua? Yang kedua, orang sakit yang tidak mungkin sembuh, atau setiap puasa dia sakit, setiap mau ganti dia sakit. Ya misalnya GERD gitu ya, setiap mau ganti dia sakit, maka dia boleh bayar fidyah. Kemudian selanjutnya adalah ibu hamil dan menyusui, yang dikhawatirkan kalau dia menyusui, nah dan dia berpuasa nanti akan berefek samping kepada anaknya, ya kan, maka dia boleh bayar fidyah. Nah, bagaimana cara membayar fidyah? Memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya, ya. Nah, berapa harga beras 1 kilo? Ya 1,4 kilo gitu ya. Maka teman-teman uangkan misalnya 25.000 kali berapa banyak yang ditinggalkan ya. Kali berapa banyak yang ditinggalkan, misalnya 25.000 kali 30, kasih ke fakir miskin ya. Paham ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Bunda Jihan. Nah 20.000. Oke. Ustazah, doa apa yang bagus untuk suami yang sedang sakit? Teman-teman lakukan yang namanya sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Cici, Mbak Arfah. Semalam Zata live, pagi kita live kemarin 2 sesi karena aku di airport kemarin. Nyampe rumah jam 10 sudah ya. 80 juta zakatnya berapa? 1 gram sekarang berapa Mbak? Dia Mbak boleh zakat kalau uang Mbak udah setara 85 gram emas. 1 gram sekarang emas 1.300.000 kalau nggak salah. Kali 85. Kayaknya 80 juta belum wajib zakat deh. Pokoknya setara dengan 85 gram emas boleh Mbak zakatkan. Ya berarti lebih kurang 100 juta. Zakatkan 2.500.000 ya kan. Nah gitu ya. Oke gitu ya. 1.065.000 berarti 85 gram emas kali 1.065.000 ya. Kayaknya 80